Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys, masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe bisa diingatkan untuk subscribe dulu kalau mau belajar, mau sharing, di subscribe dulu channelnya, dinyalakan notifikasinya, loncengnya dinyalakan supaya video terbaru langsung masuk ke notifikasi handphone kalian guys. Jadi nggak ketinggalan guys video terbaru, pembahasan terbaru masalah jamur tiram tuh langsung masuk ke notifikasi handphonenya. Nah, jadi untuk tema video pada kesempatan kali ini tuh Insan mau membahas masalah kumbung ya guys ya. Karena hasil maksimal dari sebuah backlog itu nggak terlepas dari kumbung yang standar lah ya. Dalam artian perawatan lah, mencakup itu kumbung, sirkulasi, kelembapan, nah segala macamnya itu ya guys ya. Jadi di sini San mau membahas masalah kumbung, terkhusus ke kumbung. Jadi apa sih keuntungan ataupun ya kelebihan memiliki kumbung dengan atap seng, walaupun masih ada kekurangannya tapi tetap ada kelebihannya ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin di daerahnya itu susah mendapatkan atap daun rembia ataupun asbes, nah yang ada cuman seng, karena memang ya seng itu ya di mana-mana itu paling mudah dicari ya guys ya. Nah, jadi adanya cuman itu, dan banyak yang bilang katanya kalau pakai seng panas, kemudian pakai seng jamurnya bisa cepat layu. Nah, buktinya ini enggak ya guys ya. Ini punya Insan nih, jamurnya masih super guys. Nah, ini dengan atap seng, nah itu di belakang lagi backlog jumbo, semuanya masih bagus, normal, karena ya memang ada kelebihan tersendiri yang Insan lihat saat kita menggunakan atap seng ini guys. Jadi di mana ada kekurangan itu pasti ada kelebihan ya. Tuhan itu sangat adil menciptakan segala sesuatunya itu dengan seimbang. Nah, sebelumnya Insan ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu, tinggal beberapa hari lagi puasa kita guys. Ya, kita sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan ya guys ya. Semoga kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang ya guys ya. Amin, komen amin ya guys. Sampai jumpa dengan Ramadan tahun depan guys. Nah, jadi masuk ke keuntungan yang pertama, ataupun langsung aja nih guys ya. Keuntungan yang pertama menggunakan atap seng ini guys. Yang pertama itu ya udah jelas ya guys ya, pastinya awet, bisa sampai 20 tahun, mungkin 30 tahun. Kalau pemasangan sengnya itu bagus ya 30 tahun aman ya guys ya, nggak akan ada kebocoran, nggak akan mengganti-ganti lagi. Nah, seperti itulah, itu yang pertama yang paling mendasar. Kemudian yang kedua itu adalah untuk backlog yang belum full miseliumnya, belum full lah ya guys ya, ya mungkin masih dalam proses inkubasi, itu bisa lebih cepat guys perjalanan miseliumnya. Jadi kalau misalkan usia 25% atau 30% itu kita pindahkan ke kumbung penumbuhan yang atapnya seng ini guys. Nah, itu seperti punya Insan, atapnya seng itu nggak masalah ya guys ya, karena suhunya itu masih bisa hangat di atas 30 derajat lah. Kalau terik itu bisa sampai 33, 35. Nah, jadi untuk penggabungan antara ruang penumbuhan dan ruang inkubasi itu oke guys kalau menggunakan atap seng. Nah, itu keuntungan yang kedua ya guys ya. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah backlognya nggak mudah busuk ataupun nggak mudah basah ya guys ya permukaannya, karena biasanya problematika seorang pemula petani jamur itu kadang bisa kebanyakan siram, bisa kurang siram ya guys ya. Nah, jadi kalau menggunakan atap seng, nah sebanyak apapun kita siram, selama itu siramnya kabut, nah itu masih aman guys. Permukaan backlognya nggak akan mungkin busuk karena dia langsung kering, karena suhunya itu hangat ya guys ya. Nah, jadi penyiraman 2 kali, 3 kali, 4 kali, 4 kali oke lah ya guys. Insan pernah nyiram ini 4 kali guys. Dari pagi nih ya, pagi jam 6, kemudian tengah hari, nggak sampai setengah hari, jam 11 itu Insan kabut lagi. Kemudian sore hari menjelang jam setengah 3 itu Insan kabut lagi. Kemudian mau maghrib nih guys ya, jam 6 lewat gitu Insan siram lagi guys. Nah, karena suhunya terik kali, Insan takut jamurnya layu, jamurnya kering. Nah, jadi kita harus sering siram kabut ya guys ya. Mungkin itu adalah salah satu kelemahan juga. Kelemahan kalau punya kumbung dengan atap seng, ya kita harus rajin lah nyiram lah, minimal 3 kali 4 kali. Nah, seperti itulah guys ya. Tapi di balik itu ada keunggulannya juga, nggak cuma ada kelemahannya. Walaupun banyak siram, backlognya nggak mudah busuk permukaannya guys karena kebanyakan siram. Nah, itu dia yang ketiga guys. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan yang ketiga tadi juga guys sebenarnya. Jadi jamur putih bersih, nggak akan kuning, nggak akan layu, asalkan penyiramannya itu
bener-bener kabut ya guys ya. Jadi mau kita siram 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak apa-apa guys kalau kita punya kumbung dengan atap seng guys, seperti itu. Karena dia suhunya itu akan mengeringkan lagi bagian jamur yang kita siram guys. Karena kalau disiram kabut juga, nah seperti ini ya guys. Nah, karena kalau disiram kabut juga dia tetap kering lagi dia guys. Nah, ini jamurnya cantik guys ya, putih semua. Tuh bisa teman-teman lihat. Jadi keunggulannya punya kumbung dengan atap seng juga ada ya guys ya. Enggak hanya kekurangannya aja, tapi ada kelebihannya juga. Nah, jadi itulah dia guys, 4 keunggulan yang Insan alami ya guys ya, yang Insan rasakan. Jadi walaupun seberapa banyak Insan siram, kemudian berapa sering juga Insan siram, asalkan penyiramannya itu kabut, nah itu aman guys, jamurnya bagus, pertumbuhannya bagus. Terlebih kita pakai backlog jumbo nih ya guys ya. Dia itu kalau disiram 10 kali pun nggak masalah, karena nggak akan ada air yang masuk, hanya dari celah-celahnya ini aja guys. Jadi nggak masalah guys. Nah, itu adalah beberapa keunggulan yang Insan rasakan saat menggunakan atap seng. Walaupun awal-awalnya Insan pesimis ya guys ya, wah atap seng ini bakalan cepat layu jamurnya, kemudian bakalan lama pertumbuhannya. Nah, kemudian itulah guys, di atas Insan akali dengan pemasangan tenda ya guys ya. Tuh guys, pasangan tenda. Nah, di bagian atas untuk menyaring udara ataupun menyaring panas. Jadi nggak semuanya panasnya itu langsung turun. Ya walaupun ada juga yang turun, tapi udah tersaring lah 10-20% itu adalah yang tersaring. Nah, jadi lumayan ya guys ya, lumayan untuk menahan kelembapan di dalam kumbung. Nah, jadi mungkin itu guys pembahasan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, di-sharingkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Buat yang mau ikut pelatihan juga masih bisa ya guys ya. Masih terus ada peserta pelatihan setiap minggunya, walaupun ya hanya 1-2 orang, tapi ya tetap masih ada mereka yang benar-benar serius, yang mau benar-benar belajar, mau benar-benar fokus ingin maju, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya dengan eksperimen-eksperimen. Nah, bisa ikut pelatihan ya guys ya. Nah, jadi kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.